ini adalah yang diwajibkan. Itu ada kaitannya dengan ketika saat Rasulullah menerima wahyu yang berupa Isra dan Mi'raj. Dan disitulah kisahnya diceritakan secara jelas bahwasanya beliau itu menerimanya 50 tidak 5 waktu dan berakhir menjadi 5 waktu miturut beberapa versi di dalam hadis ataupun ijma' qiyas. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengarahkan rohaniah kita hanya pada hidup, maka tidak ada bedanya antara sholat dengan wudhu. Yang sholat diatur di dalam Al-Quran dan wudhu tidak, sehingga kita tidak membedakan di antara dua. Tetapi kalau kita belum sampai pada keahatan Allah atau di hakikat, maka di situ khilaf. Artinya ada dua perbedaan kalau wudhu diatur di dalam Al-Quran, kalau masalah sholat diatur di dalam hadis dan ijma' qiyas. Mengapa demikian? Karena yang kaitannya dengan sholat itu ada hubungannya dengan cerita Isra dan Mi'raj. Mengapa beliau kok menerima ketika saat Isra Mi'raj kok sholat? Kok tidak selain sholat? Apakah itu zakat, puasa, atau haji? Kok itu? Karena as-sholat itu identik dengan anta'budallaha ka'annaka taroh, identik dengan penyembahan. Tetapi banyak manusia umat Islam khususnya yang tidak bisa menerjemahkan anta'buda, menerjemahkan abdun, menerjemahkan atau nyembah dengan sebenarnya. Itu sangat sedikit yang bisa menerjemahkan dan mengamalkan. Kalau arti secara lugat, anak TK bisa, Pak. Anak TK bisa. Tapi kalau secara istilah hakiki banyak yang tidak mengerti. Paling mentok muraqabah, paling mentok niku. Masih ada dua paling mentok. Jadi itu ada kaitannya dengan Isra Mi'raj beliau. Mengapa diatur di dalam Al-Hadis ataupun ijma' qiyas tentang sholat? Kalau saya tarik dalam dunia kesehatan, Pak, mohon maaf loh ya, Anda berdiri, ruku, sujud itu ada gerak yang seperti itu, ada kaitannya dengan kesehatan jasmani Anda. Terus mengapa kalau duduk itu kakimu, drijimu kok yang kanan ditekuk? Mengapa kalau sujud itu driji kaki itu kau harus ditekuk? Itu ada secara fisik, kesehatan, itu terapi Anda. Terapi. Pagi-pagi mengapa kok
fajar sodik, Anda disuruh untuk bangun dan mengambil air, terus sikatan dan lain sebagainya. Itu ada nilai kesehatan sebetulnya itu. Nilai kesehatan. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Untuk yang kedua pertanyaannya masalah apa kan? Hah? Anten. Oh, peranan setan. Mana letaknya setan menggoda Anda? Iku gak yang ketiga dah yuk. Ya wis sembarang. Pokoknya tak iling-iling telung pitakon mau. Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam surat An-Nas, ya dah. Siapa sih orang yang dibisiki hatinya itu? Apakah itu peranan nafsu atau peranan setan? Sama, setan sampai nafsu podo. Sama. Cuman namanya saja yang tidak sama. Nafsu yang berdiri bertengger di sifat basariah. Siapa di antara kita yang sholatnya itu kemasukan nafsu atau iblis bisikan? Siapa? Akan kita dianjurkan untuk membaca ta'awud atau surat An-Nas. Ternyata kalau Anda sudah mengerti tentang dulur papat limo pancer, ternyata kita sendiri selama ini yang selalu terkena bisikan iblis atau setan ketika di dalam sholat. Bentuknya apa? Bentuknya kita lalai pada Allah. Ingat, iblis atau nafsu membisikkan terhadap kita bisu itu dengan bahasa macam-macam yang sekiranya rohaniah Anda itu ingkar terhadap Allah. Bentuk keingkaran rohaniah kita adalah rohaniah tidak ada satu kesadaran kalau yang mengangkat tangan takbir, rukuk, sujud, duduk dan membaca rukun-rukun sholat, nggak ada kesadaran kalau semuanya itu adalah Allah. Lah ini nggak ada kesadaran. Inilah kita yang telah terbisiki atau terhembusi oleh nafsu atau iblis di dalam diri kita. Nah, terus bagaimana caranya? Tidak mudah. Kita itu dibisiki oleh nafsu atau setan, yang setan membisikkan lewat manusia dan jin. Ngajiyo trimon dinul haq lan lakonono baru. Makanya ada yang tanya, Gus, semenjak saya ngaji Ramadan iki mendengarkan hati saya klik damai, tapi ketika mendengarkan ngaji syariat tok hatiku mangkel. Wis koyok ye gitu loh ya. Mau ngaji apa itu lagi itu ya? Tak maklumi. Masalah basiroh jenengan, masalahnya basiroh sampean iku masih melihat kebenaran, melihat Allah di dalam kebenaran, belum bisa melihat Allah di dalam kebatilan. Nyantai gak apa-apa, nanti teruskan kholwatmu, nanti akan tahu. Kau akan tahu melihat Allah di tengah-tengah kebatilan. Makanya protes, mosok lokalisasi ku Allah, hotel ku Allah. Wis
maklumono kui masih bisa memandang Allah itu di tempat-tempat yang dibuat ibadah. Padahal ingatlah 4 waktu yang tidak bisa kau hindari. Yang 4 waktu ini setiap saat dan waktu bisa jadi terjadi pada diri kita atau dihadapkan Allah. Tapi ingat, 4 waktu ini adalah makhluk, penggeraknya hanyalah Esa, penggeraknya adalah Allah. Apa 4 waktu? Bala, nikmat, tongat, dan masingat. Bala, nikmat, tongat, masingat. Nah iki 4 iki makhluk. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau lihat 4 itu makhluk, sehingga ahli syuhud itu selalu melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Jadi kita yang masih belum mengenal ajaran ini terbisiki terus menerus. Intinya bisikannya setan atau iblis adalah menyesatkan ruhmu dalam konteks iman. Untung aku mang sandalan rek, kok gak sandalan kecepret telek. Nah, ya dah. Wis iman nang sandal. Untuk aku sepatuan kok gak sepatuan kena paku iman. Manjingnya kepada makhluk iman. Masya Allah, untung aku mengkak kecoan wit cemporo rek, kok kecoan wit cemporo kena beledek. Mergai beledek iku mah nyamber wit cemporo. Ini semacam-macam. Itulah penggawaian atau pekerjaannya iblis, menyesatkan seluruh seluruh anak putu Adam. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan. Al-Hijr 40. Siapa? Al-Mukhlasin. Begitu. Mereka-mereka yang sudah istiqomah ruhaniyah itu duduk di musyahadah atau awal-awal muraqabah sampai musyahadah. Yang jelas dia yang selalu duduk di musyahadah. Oke, yang terakhir tadi apa? Pertanyaan yang nomor 3. 3 pertanyaan 2 aja. Oke. Oke, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang berlebihan untuk saudara semuanya yang dimuliakan Allah. Kita mencoba bernyanyi sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Manusia banyak manusia. Hei, kau tekok malah nyanyi. Tersesat. Banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia, sehingga maksiat dikira surga.
senanglah mereka melakukannya. Iku repe durung. Iku tak terjemahni sih. Itulah memang fakta, Pak ya. Banyak manusia yang tersesat di dunia ini karena mereka itu selalu rohanianya berlomba-lomba dengan urusan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir, sampai mati ini manakala dibiarkan. Ya, lanjut. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sempatkan ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Siku ref ya, refnya. Jadi manusia siapapun tidak bisa berkilat. Berkilat itu ngeles itu apa? Berngeles itu loh. Berngelak. Ya wis ngelak ngoten ya. Dari hakim yang paling adil, artinya sebelum kita itu dipaksa Allah untuk kembali dalam keadaan maut, itu pasti Allah akan mengirim utusannya untuk menyampaikan perkara dinul haq tentang negeri tujuan kita. Dan di situ ada dua kelompok memang, wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Mereka yang mengikuti daripada nafsunya sendiri, dia akan tersesat rohaniah. Dalam bahasa syariatnya disebut neraka. Mereka yang man hadanallah, mereka yang masuk mengikuti atas petunjuk-petunjuk dari para nabi dan rasulnya, rohaniah untuk kembali kepada Allah, dialah di tempat negeri yang kekal. Jadi di situ negeri kekal ada dua, ada negeri an-nar bahasa syariat, yang kedua negeri syurga. Lah, ini sudah bisa kita rasakan, kita masukkan ketika saat kita masih hidup di dunia. Siapa itu? Mereka yang rohaniah sudah bisa kembali pada Allah di dalam keahadannya. Dan siapapun Anda, manakala termasuk golongan man hadanallah, pasti hatimu tidak akan rasa gelisah, rasa khawatir, atau rasa takut dan apapun itu. Allah akan menghilangkan rasa-rasa yang seperti itu, diganti oleh Allah rasa tatmainnul qulub, antenge damaine jiwa itu. Oke. Manusia